بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي أحيا الكعبة بإيجاب الحج والعمرة على الناس في كل عام وجعلها محلا لتنزل الرحمات وملجأ للخلوص من كل الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عالي الجناب والمقام المبعوث رحمة للأنام. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك الكريم رسولنا العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما صلى مصل خلف المقام وجمع في الحج الأسوار بين التكبير والاستلام. ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه الذين بهم أضاء نور الإسلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tepatnya hari Kamis tanggal 24 September tahun 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang mana hari ini adalah hari terakhir dari tanggal 1 Dzulhijjah, termasuk hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang disebut dengan Ayyamul Ashr, yaitu hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu, di antara rukun Islam adalah pergi haji bagi yang mampu. Setiap orang yang punya kemampuan dari sisi ilmu dan bekal untuk dia melakukan ibadah haji, maka dia wajib melakukan ibadah haji dengan kemampuan yang udah Allah telah sampaikan kepada dirinya, sehingga tiap-tiap orang Islam laki perempuan yang sudah memiliki kemampuan dengan kemampuan yang dijelaskan oleh orang-orang alim soleh dalam kitab karangan mereka, tapi dia tidak melakukan ibadah haji, maka tidak ada jalan lain buat dia untuk mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Pun buat orang-orang Islam laki perempuan dari saudara kita seagama yang telah melakukan ibadah haji ke tanah suci Makkah, tidak setiap mereka yang datang ke sana mendapatkan sambutan baik dan mendapatkan dari Allah Ta'ala akan penghormatan yang besar kalau mereka yang melakukan ibadah haji, baik laki ataupun perempuan, tidak memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam melakukan ibadah haji dengan cara yang dibenarkan dalam tuntunan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Dalam kesempatan waktu yang relatif singkat ini, karena ini bukan waktunya untuk kita mendapatkan keberuntungan dalam agama, ini hanya jembatan, karena yang wajib buat kita adalah menuntut ilmu syariat agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam melakukan ibadah haji, orang yang pergi haji ada kalanya dia dengan ibadah hajinya mendapat keberuntungan dari Allah Ta'ala, karena haji yang dia laksanakan sebelumnya dia telah penuhi di kampungnya atau di lingkungan di mana dia tinggal untuk hal-hal yang akan dia lakukan dalam ibadah haji, terutama bekal yang dia wajib penuhi selama ibadah haji dan bekal yang menjadikan dia sampai ke tanah suci Makkah. Sehingga orang yang memenuhi pembekalan dalam melakukan ibadah haji, maka orang tadi ketika dia menyebut nama Allah Ta'ala dalam ibadah hajinya, maka dia pun akan disambut panggilannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Sehingga kita yang belum pergi haji dan yang sudah pergi haji, kiranya haji yang pernah dilakukan oleh saudara kita seagama, kiranya tergolong haji yang pertama dari penjelasan hadis Muhammad SAW berikut ini. Sehingga kita yang belum pergi haji, sehingga kita mari meminta kepada Allah rezeki, yang rezeki tadi ketika kita niatkan untuk pergi haji dan Allah sampaikan umur kita ke sana melakukan berhaji, kiranya kita dalam menyambut panggilan Allah Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala mendengar sambutan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, beliau bersabda di dalam berkenaan orang-orang yang sebagai orang Islam laki perempuan di dalam melakukan ibadah haji, beliau bersabda sebagai berikut: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala alihi, idza kharaja al-insanu lil haji bi nafaqatin thayyibatin, apabila telah keluar dari kampung halaman atau dari rumahnya seorang manusia, otomatis yang beragama Islam, lil haji, untuk dia melakukan ibadah haji, yang itu merupakan rukun Islam yang kelima, bi nafaqatin thayyibatin, dengan uang atau dengan kebutuhan yang dia hasilkan dengan tata cara yang dibenarkan oleh ajaran Muhammad SAW. Makna ringkasnya yaitu dengan rezeki yang halal. Apabila orang keluar dari rumah untuk pergi haji dan dia memenuhi kebutuhan haji tadi dengan uang belanja yang dihasilkan dengan cara yang halal, wa wada'a rijlahu fil ghazi, lalu dia siap meletakkan kedua kakinya di kendaraan yang akan dia gunakan untuk melakukan ibadah haji. Apakah kalau orang yang ada di tanah Arab mungkin onta, mungkin keledai, mungkin kuda, tapi kalau kita mungkin pesawat, pokoknya apapun kendaraan yang siap orang yang pergi haji tadi menunggangkan kakinya di kendaraan yang dia akan gunakan untuk pergi haji. Fanada, lalu dia ketika sampai di kota Makkah setelah melakukan ihram, dia menyeru dengan seruan yang memang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW, labbaik Allahumma labbaik. Jadi orang yang pergi haji, laki atau perempuan, dengan dana halal yang dia cari dengan keringatnya, tidak dengan hasil penipuan, tidak dengan hasil korupsi, tidak